Di sepanjang tahun 2022, pemerintah Kota Surabaya mencatat ada 70 kasus KDRT di Kota Pahlawan. Meski naik 2 kali lipat, pemerintah kota berkilah kenaikan jumlah kasus ini bisa terjadi karena banyaknya korban yang berani melapor. Sosok publik figur Vena Melinda sedang menjadi sorotan publik lantaran dirinya melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Ferry Irawan. Menurut keterangan polisi, KDRT ini bermula dari adanya cekcok rumah tangga yang berujung kekerasan fisik yang dilakukan sang suami. Saat ini polisi masih terus mendalami motif dari kasus KDRT ini. Ya, kasus kekerasan yang dialami Vena Melinda turut menambah daftar kelam terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tanah air. Hal ini juga membuktikan bahwa KDRT bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Di Surabaya, Jawa Timur, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya juga membuktikan bahwa kasus KDRT di wilayahnya juga masih tinggi. Bahkan laporan kasusnya meningkat 2 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. Mayoritas korban yang mengalami KDRT adalah anak dan perempuan. Pada 2022, pemerintah Kota Surabaya mencatat ada 70 kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menimpa anak dan perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan kasus KDRT ini bahkan meningkat 2 kali lipat lebih. Data Dinas DP3A PPKB Kota Surabaya menemukan 34 kasus KDRT di tahun 2021. 50% bentuk kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik. Menurut pemerintah Kota Surabaya, naiknya kasus KDRT ini didasari atas banyaknya laporan dari masyarakat. Memang ada peningkatan jumlah kasus ya, tapi sebenarnya ini kita bisa memaknai secara positif bahwasanya masyarakat kita, terutama anak dan perempuan ya dalam keluarga itu lebih aware ya, lebih bisa punya kesadaran untuk melapor seperti itu. Memang tidak mudah bagi sebagian korban untuk melaporkan kasusnya. Penanganan yang tepat saat korban belum berani melapor adalah melalui pendampingan. Pendampingan pun bisa dimulai dari orang-orang terdekat hingga tenaga profesional. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah jadi support system yang positif. Dalam arti jadi one call away gitu. Sewaktu-waktu dibutuhkan, kita tahu ada hal ini, sewaktu-waktu dia butuh, dia nelpon ya sudah diangkat. Ketika dia cerita ya sudah didengar, nggak perlu dihakimi. Tapi kalau kita betul-betul menyaksikan secara langsung tindak kekerasan itu ya memang sebaiknya langsung lapor. Sebagai upaya penanganan kasus KDRT, pemerintah Kota Surabaya akan menyediakan pendampingan khusus bagi korban kekerasan. Dinas DP3A PPKB memiliki 25 psikolog yang akan memberikan layanan konseling, pendampingan mediasi hingga trauma healing. Sementara bagi masyarakat yang ingin melaporkan tindak kekerasan, baik yang dialami sendiri ataupun dilihat, bisa menghubungi Comment Center 112. Gia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.